Baik, Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yasinta Sinurman dengan NIM 2003036019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang sifat makanan dan prinsip pengolahan bab komposisi makanan. Lanjut. Oke, jadi saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Lola Febriana Rahayu, yang ketiga ada Febrianto, yang keempat ada Bang Kevin Iglesias, dan yang kelima ada Benedictus Ginanamau. Lanjut slide berikutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Jadi, karbohidrat adalah istilah umum berbagai macam bahan kimia yang membentuk sebagian besar bahan kering pada tumbuhan. Bentuk paling sederhana adalah monosakarida atau gula sederhana yang tidak dapat dipecah lebih lanjut dengan hidrolisis. Karbohidrat lain yang tingkat kerumitannya semakin meningkat adalah disakarida, trisakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang A. Gula. Monosakarida adalah unit dasar karbohidrat dan merupakan jenis yang paling sederhana dari gula. Mereka biasanya larut di dalam air, padatan kristal, dan contohnya termasuk glukosa atau dekstrosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida memiliki dua monosakarida terkait bersama dan yang penting dalam makanan adalah yang pertama sukrosa yang dibentuk dari molekul glukosa dan molekul fruktosa. Yang kedua laktosa, molekul galaktosa dan molekul glukosa. Dan yang terakhir maltosa yang terbentuk dari dua molekul glukosa. Oke, slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Lola Febriana Rahayu. Baik, terima kasih Sinta. Jadi selanjutnya B. Sirup gula. Madu terdiri dari campuran 8.083% gula, sebagian besar glukosa dan fruktosa, di samping sejumlah kecil zat lain, termasuk mineral, vitamin, protein, asam amino, dan serbuk sari. Berbagai macam sirup gula diproduksi, memiliki komposisi yang berbeda. Misalnya, sirup glukosa yang mengandung 0,90% glukosa adalah dibuat dengan hidrolisis enzimatik pati menjadi oligosakarida menggunakan amilase, yang kemudian dipecah menjadi glukosa oleh glukoamilase. Selanjutnya C. Oligosakarida adalah salah satu komponen serat makanan yang tidak dapat dicerna dan mereka melewati sebagian besar tidak berubah melalui lambung dan usus kecil monogastrik hewan, misalnya manusia, babi, dan unggas. Kemudian yang D. Polisakarida. Polisakarida adalah bentuk karbohidrat yang paling melimpah. Pada tumbuhan, paling banyak jenis penting adalah pati, selulosa, pektin, dan berbagai gusi. Pada jaringan hewan, glikogen disimpan di hati dan jaringan otot. Sebagian sumber energi instan, struktur banyak molekul polisakarida memungkinkan mereka untuk membentuk hidrogen. Dan yang E, pati. Pati adalah karbohidrat utama yang ditemukan dalam biji tanaman dan umbi-umbian. Yang paling penting, sumber komersial pati adalah jagung dengan sumber lain adalah gandum, kentang, tapioka, dan nasi. Dan yang F, pati yang dimodifikasi. Pati yang dimodifikasi untuk meningkatkan sifat fungsional, misalnya kelarutan, atau maaf tadi ada
Jadi saya lanjutkan, misalnya kelarutan, peningkatan, atau atau pencairan, kejernihan yang ditingkatkan, dan kemilau, meningkatkan kekuatan gel dan mengurangi sinersis. Kemudian yang G, selulosa. Selulosa terdiri dari rantai molekul glukosa yang tidak bercabang yang membentuk struktur 3 dimensi serat mikro yang bergabung membentuk serat selulosa. Masing-masing satu biasanya mengandung 500.000 molekul selulosa. Selulosa memiliki kristal struktur yang memiliki kekuatan tarik tinggi dan merupakan molekul struktural pada tumbuhan yang menopang batang dan daun. Kemudian gum polisakarida. Gum polisakarida atau hidrokoloid berasal dari tumbuhan seperti guar, kacang belalang, gum arab dari pohon akasia, dan pektin dari kulit jeruk atau apel pomase. Keragenan dan alginat diekstraksi dari rumput laut dan santan gum dihasilkan oleh fermentasi mikroba. Kemudian lipida. Lipid atau lemak, perbedaan antara lemak dan minyak hanya didasarkan pada apakah lipid itu padat atau cair pada suhu kamar. 3 jenis lemak dan minyak yang dapat dimakan termasuk minyak nabati, minyak lemak hewani, dan minyak laut. Mereka dikonsumsi langsung sebagai mentega, margarin, salad, dan minyak goreng, dan mereka digunakan sebagai bahan yang sangat luas, berbagai makanan olahan, serta pakan ternak, produk kosmetik, cat, dan pelumas. Kemudian fosfolipid. Fosfolipid adalah kelas lipid yang mengandung diasil gliserol, fosfat, kelompok, dan gliserol. Mereka adalah komponen penting dari membran sel di mana mereka membentuk lapisan ganda lipid. Kepala molekul yang hidrofilik mengandung gugus fosfat dan gliserol, dan ekor hidrofobik biasanya terdiri dari 2 rantai asam lemak. Kemudian B, kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu jenis lipid yang diproduksi oleh hati dan berperan dalam organisasi dan permeabilitas membran sel. Kemudian yang C, pengganti lemak. Pengganti lemak telah dikembangkan untuk mengurangi jumlah lemak dalam makanan dan membantu orang menurunkan asupan lemak mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Benedictus. Oke, kita akan melanjutkan protein. Peptida adalah rantai asam amino yang bergabung bersama peptida kecil. Mengandung 25 asam amino adalah oligopeptida dan rantai peptida yang lebih kecil panjang adalah peptida. Asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh. Mereka diklarifikasikan menjadi 3 kelompok. 1. Asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Terus yang kedua, tidak penting asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh. Alanin, asparagin, asam aspartat, dan asam glutamat. Terus yang ketiga ada asam amino kondisional yang biasanya tidak esensial kecuali pada saat sakit dan stres. Arginin, cysteine, glutamin, tirosin, glisin, ornitin, prolin, dan serin. Mungkin bisa ke slide berikutnya.
Next ada air. Diperkirakan bahwa hidrosfer termasuk atmosfer, lautan, danau, sungai, gletser, ladang salju, dan air tanah mengandung sekitar 1,36 miliar kilometer kubik air. Sebagian besar dalam bentuk cair. Air sangat penting untuk kehidupan dan merupakan konstituen utama dari hampir semua bentuk kehidupan. Dengan sebagian besar hewan dan tumbuhan mengandung 0,60% air berdasarkan volume. Struktur kimia air, dua hidrogen atom yang terikat secara kovalen dengan atom oksigen, menyebabkan molekul memiliki sifat elektrokimia. Kedua atom hidrogen bermuatan positif dan atom oksigen bermuatan negatif. Pemisahan ini antara negatif dan positif muatan menghasilkan molekul polar yang memiliki muatan listrik pada permukaannya. Interaksi bersih antara ikatan kovalen dan daya tarik dan tolak antara muatan positif dan negatif menghasilkan molekul berbentuk phi. Untuk phi penting karena memungkinkan konfigurasi air yang berbeda untuk dibentuk. Misalnya, setiap molekul air membentuk ikatan dengan 4 molekul lainnya. Molekul air untuk membentuk susunan tetrahedral atau struktur fisi yang teratur. Next. Vitamin. Bagian ini menjelaskan vitamin alami yang ditemukan dalam makanan dalam ukuran kecil, kuantitas komponen mikro. Komponen mikro lainnya adalah mineral, pigmen, dan pewarna, antioksidan, ditambahkan pengawet, dan racun alami. Vitamin terdiri dari 13 senyawa organik yang merupakan mikronutrien esensial diperlukan penting untuk metabolisme normal pada hewan, tetapi tidak disintesis dalam tubuh atau disintesis dalam jumlah yang tidak memadai. Akibatnya, vitamin harus diperoleh dari diet. Mereka bertindak sebagai prekursor enzim atau koenzim, sebagai komponen antioksidan sistem pertahanan, sebagai faktor yang terlibat dalam regulasi genetik, dan di bidang khusus lainnya, fungsi, misalnya peran vitamin A dalam penglihatan. Kondisi kesehatan yang diakibatkan oleh kekurangan vitamin diakui untuk semua vitamin, dan untuk beberapa asupan yang berlebihan juga dapat menyebabkan penyakit. Selain itu, beberapa vitamin juga bertindak dalam makanan sebagai produksi agen, pemulung radikal bebas, prekursor rasa, atau rektan dalam reaksi pencoklatan. Oke, mungkin slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Febrianto. Baik, selanjutnya ada mineral. Fungsi umum mineral dalam tubuh adalah untuk menjaga elektronetralitas melintasi membran sel untuk menjaga keseimbangan air, untuk berkontribusi pada struktur integritas kerangka, aktivitas banyak protein, dan bertindak sebagai kofaktor untuk banyak enzim. Mineral dikelompokkan menjadi mineral utama. 100 mg per hari diperlukan dalam makanan, dan elemen jejak 100 mg per hari diperlukan dalam makanan. Ada asupan makanan yang direkomendasikan untuk 12 mineral dan ringkasan fungsi 16 mineral penting dalam makanan dan dalam tubuh. Mineral adalah diserap dari makanan ke tingkat yang berbeda. Dengan hampir semua natrium yang tertelan diserap dibandingkan dengan 10% besi yang diserap. Tidak seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Penyerapan mineral dikurangi oleh komponen makanan lain, khususnya asam fitat, tanin, dan oksalat yang ada dalam makanan seperti kacang-kacangan dan daun-daun. Makanan asam meningkatkan kelarutan mineral dan meningkatkan penyerapan. Next. Pewarna dan pigmen. Pewarna dan pigmen adalah bahan kimia yang memberi warna pada makanan dengan memantulkan energi pada panjang gelombang cahaya tampak dalam spektrum elektromagnetik yang merangsang retina di mata. Hitam dan menengah
nuansa abu-abu juga dianggap sebagai warna. Warna ditambahkan ke makanan untuk alasan berikut. 1. Untuk mengganti warna yang hilang selama pemrosesan. Kedua, untuk meningkatkan warna yang sudah ada. Ketiga, untuk meminimalkan variasi warna batch to batch. Dan 4. Untuk mewarnai makanan yang tidak berwarna. Next. Selanjutnya, antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh reaksi reaktif spesies oksigen, misalnya superoksida, radikal proksil, dan radikal hidroksil. Diproduksi oleh oksidasi lemak atau diproduksi dalam tubuh oleh aktivitas metabolisme. Ketidakseimbangan antara antioksidan dan spesies oksigen reaktif menghasilkan stres oksidatif, menyebabkan kerusakan sel yang telah dikaitkan dengan kanker, penuaan, aterosklerosis, dan penyakit neurodegeneratif. Antioksidan dalam makanan termasuk karoten, vitamin C dan E, selenium, dan beberapa senyawa polifenol, bisflavonol, flavon, flavonon, isoflavon, katekin, antosianidin, dan kalkon. Antioksidan juga ditambahkan ke makanan untuk mencegah ketengikan oksidatif, termasuk vitamin C dan E. Ekstrak rempah-rempah dari cengkeh, Eugenia caryophyllata, kayu manis, Cinnamomum zeylanisum, dan rosemary, Rosmarinus officinalis, dan antioksidan sintetik termasuk butil hidroksi quinone tersier atau TBHQ, butil hidroksi anisol atau BHA, butil hidroksi toluena atau BHT, dan profil galat atau PG. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Kevin. Oke, pengawet. Pengawet adalah senyawa yang memiliki antimikroba dan kadang-kadang antioksidan, aktivitas dan termasuk etanol, garam, gula, ekstra biji anggur, asetat, sitrat, dan asam askorbat, dan senyawa antimikroba sintesis termasuk benzoat atau natrium benzoat, asam benzoat, ester alkil hidroksibenzoat yang efektif terhadap ragi dan bakteri, kurang terhadap jamur, dan digunakan dalam minuman ringan, jus buah, saus tomat, dan saus salad. Epoksida atau etilena dan propilen oksida efektif melawan semua mikroorganisme dan spora. Digunakan dalam beberapa makanan dengan kelembaban rendah dan untuk mensterilkan bahan kemasan aseptik. Nitrit dan nitrat atau natrium atau kalium nitrit atau nitrat yang efektif melawan bakteri patogen, termasuk Clostridium sp, dan bereaksi dengan pigmen Hem untuk menghasilkan nitrosamioglobin merah muda dalam daging yang diawetkan. Propionat, asam propionat natrium kalsium atau kalium propionat efektif melawan jamur dan beberapa bakteri yang digunakan dalam produk roti dan keju. Sorbat, natrium atau kalium sorbat, asam sorbat, efektif melawan jamur pada khususnya dan juga ragi, dan digunakan dalam keju, kue, saus salad, jus buah, anggur, dan acar. Sulfit, natrium sulfit, sulfur oksida, natrium bisulfit, kalium hidrogen sulfit lebih efektif melawan serangga dan bakteri gram negatif daripada melawan jamur, ragi, dan bakteri gram positif.
Oke, next. Racun alami. Meskipun semua bahan kimia dalam makanan berpotensi menjadi racun jika dimakan dalam kelebihannya, ada sejumlah bahan kimia tumbuhan yang bisa menyebabkan keracunan saat dimakan dalam jumlah yang lebih kecil. Glikosida sianogenik terdapat di sejumlah tanaman, termasuk tanaman pahit almond, singkong, sorghum, biji apel dan pir, serta biji aprikot dan buah persik. Hidrogen sianida dilepaskan ketika enzim yang terjadi secara alami bekerja pada sianogenik glikosida sebagai bahan tanaman dipecah. Sianida adalah salah satu yang paling kuat racun yang paling bekerja cepat yang menghambat proses oksidatif sel yang menyebabkan mereka untuk cepat mati. Solanin dan caconin adalah glycokaloid yang merupakan antikolinterase yang ditemukan pada tanaman genus Solanum yang meliputi kentang, tomat, terong. Enzim kolinterase memecah neurotransmitter asetikolin, tetapi ketika kolinesterase dihambat, asetikolin menstimulasi saraf secara berlebihan. Gejala meliputi mual, muntah, sulit bernapas, dan kematian. Konsentrasi solanin dalam umbi kentang bervariasi dan varietas dan tertinggi pada kecambah dan daerah yang terkena sinar matahari. Itu tidak dihancurkan dengan memasak. Racun yang dihasilkan oleh mikroalga laut terakumulasi dalam kerang, krustasea dan finfish setelah mengkonsumsi mereka. Misalnya tetrodotoxin adalah senyawa yang poten neurotoksin yang ditemukan pada spesies ikan buntal. Oke, terima kasih. Next. Moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Shalom dan selamat siang. Siap.